Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam acara Ada Kelas di ATV. Anak-anak sekalian, sebelum acara ini, pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa lebih dahulu supaya pembelajaran ini berlangsung dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama dengan saya, Bu Nini. Kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian suka berkebun, bertanam tanaman di rumah? Dengan kita bertanam tanaman di rumah, itu merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kalian perhatikan, tumbuhan yang ada di sekeliling kalian pasti mempunyai bagian-bagian. Apa saja bagian-bagian tumbuhan? Kita lihat tayangan berikut. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Apa manfaat dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut? Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Fungsi akar antara lain yang pertama, untuk mencari air dan cadangan makanan. Yang kedua, memperkokoh berdirinya tumbuhan supaya tumbuhan tersebut tidak mudah tercabut atau roboh bila terkena angin. Yang ketiga, menjadi tempat cadangan makanan. Nah, akar kita bedakan menjadi dua, akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut memiliki besar akar yang hampir sama. Akar ini keluar langsung dari pangkal batang. Nah, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, misalnya padi, jagung, ketan. Sedangkan akar tunggang mempunyai satu akar primer yang lebih besar ukurannya dari akar yang lainnya. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, misalnya mangga, jambu, kacang-kacangan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham mengenai akar? Sekarang kita lanjutkan ke bagian tumbuhan berikutnya. Batang. Batang bagi tumbuhan berfungsi sebagai penyalur zat makanan, air, atau hasil-hasil dari fotosintesa ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Batang juga bisa sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Batang jenisnya kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah dimiliki oleh tumbuhan kangkung, bayam. Kemudian batang berkayu dimiliki oleh tumbuhan mangga, apel, jeruk. Batang rumput dimiliki oleh tumbuhan berumput. Sekarang kita lanjut ke bagian tumbuhan berikutnya, yaitu daun. Daun, menurut tulang daunnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bertulang daun menyeri, bertulang daun sejajar, bertulang daun menyirip, dan tumbuhan bertulang daun melengkung. Tumbuhan bertulang daun sejajar contohnya padi, jagung, ketan. Tumbuhan bertulang daun menyirip contohnya mangga, apel, belimbing. Tumbuhan bertulang daun menjari contohnya pepaya, jarak.
Dan tumbuhan bertulang daun melengkung contohnya genjer, sirih, waru. Nah, anak-anak sudah paham mengenai bagian daun? Sekarang kita lanjutkan ke bagian tumbuhan berikutnya, yaitu bunga. Bunga merupakan alat di mana di situ terdapat alat kelamin jantan dan betina. Dan itu bunga menjadi alat untuk memikat serangga, membantu proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Dari proses penyerbukan ini nanti akan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Bunga terbedakan menjadi dua, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna, bunga ini mempunyai alat kelamin jantan dan betina pada satu bunga. Dengan bunga tidak sempurna, alat kelamin jantan dan alat betinanya terpisah. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian tumbuhan berikutnya, yaitu buah. Buah merupakan hasil dari pembuahan, dimana tadi sudah dijelaskan dari penyerbukan maka akan terjadi pembuahan dan menghasilkan buah. Buah bagi tumbuhan berfungsi sebagai tempat melindungi biji, tempat menyimpan biji. Selain itu, buah juga menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Gimana anak-anak? Sudah mengerti mengenai buah pada tumbuhan? Selanjutnya kita ke bagian yang lain, yaitu biji. Biji pada tumbuhan merupakan alat perkembangbiakan generatif. Biji tersimpan di dalam buah pada tanaman yang berbuah. Biji selain sebagai alat perkembangbiakan generatif juga bisa sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Baik, kalau kalian sudah paham, pelajaran kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.